Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sobat pecinta catur. Selamat datang di channel kami Suyud MN Chess. Dan jika ini kunjungan kalian pertama di channel kami, silahkan subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol lonceng notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video catur yang lebih menarik dan bermanfaat. Di video kali ini saya akan mengajarkan middle game atau permainan tengah. Di middle game ini saya akan memperkenalkan kepada junior dan pecatur pemula. Namanya ini deflection. Deflection itu artinya itu pengelakan. Jadi, tapi di dalam permainan catur deflection itu pengalian, bisa dikatakan kombinasi pengalian perhatian ya. Seperti contoh ini, bentuk diagram ini ya. Bentuk diagram ini putih melangkah menang ya. Jadi jenisnya middle game ini jenis pengalian. Jadi langkah-langkahnya selalu pengalian. Jadi yang terkuat itu yang menjaga atau yang terkuat itu dialihkan supaya tidak bertempat di situ, karena di tempat di situ sangat kuat sekali. Suatu contoh gini, bentuk diagram begini, putih melangkah dan menang ya. Langkahnya apa kira-kira? Pemain junior atau pecatur pemula mungkin bisa menebak. Saya kasih waktu 10 detik. Paham ya? Ya, dah. Nah, ini posisinya raja kurang bagus, posisi raja hitam itu. Menterinya A5 juga kurang bagus, tapi A5 itu menjaga kuda C7 ya. Nah, otomatis dipaksa sama putih, berarti menteri ke A4. Nah, menteri ke A4 cek. Walaupun tidak ada temannya, tidak ada yang menjaga, tapi menteri ini dikorbankan karena ada cek-cekan kuda C7 dan menimbulkan mat. Paksa kan menteri kali A4, kuda C7 cek, nah, dicek sama kuda, tidak bisa nutup, tidak bisa apa, harus lari. Lari ke lajur D ada benteng D1, nah, terpaksa raja ke F8, benteng kali D8 dan cek mat. Cuma bisa nutup pakai menteri ke E8, percuma juga, mat juga ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham saya kasih bentuk bangunan lain, deflection yang kedua. Ini bentuk deflection yang kedua. Pada saat diagram ini waktunya hitam melangkah dan menang. Apa sebagai pemain hitam? Nah, ini yang terkuat apa? Kita lihat yang terkuat apa dulu. Misalkan yang paling berperan di sini menjaga itu menteri ya, menteri ke F4 ini yang dialihkan ya. Karena langkah yang terbaik untuk hitam apa ya. Jadi yang terbaik untuk hitam melangkahnya kuda ke D3. Kuda D3 ini mengancam kualitas ya. Suatu misal menteri F3, otomatis benteng yang di E1 hilang ya, tapi menteri C7 itu dikasihkan sama hitam ya kan. Jadi menteri kali C7 ya, pengalian ini ya. Pengalian supaya tidak menjaga di F2, langkahnya hitam bagus sekali ya. Sama hitam setelah menteri kali C7 dikorbankan menterinya, nah ini diselesaikan sama hitam, gajah kali F2, jangan kuda kali E1 ya, ada pertolongan nanti ya. Paksa raja 1 baru kuda kali E1. Langkah apapun putih sudah tidak bisa menolong lagi karena ada ancaman gajah G2 cekmat. Mau jalan apa aja langkahnya tetap gajah ke
G2, kecuali menteri kali F7 baru benteng makan dulu dan seterusnya. Paham ya? Oke, saya kasih deflection yang ketiga. Ini deflection yang ketiga. Pada diagram ini waktunya hitam jalan dan menang, ya. Hitam ini bentengnya di F8 diancam sama gajah. Nah, bentengnya putih di A7 sudah masuk di lajur 7. Nah, ini yang terkuat apa? Yang terkuat tentunya Menteri F3 yang paling berperan yang untuk menjaga kekuatannya Raja Putih. Nah, ini dialihkan. Nah, tentunya apa? Teman-teman junior, pecatur pemula mungkin bisa menebak. Saya kasih waktu 10 detik. Ya, langkahnya balas menyerang. Jadi dialihkan Menteri F3 karena Menteri F3 itu menjaga kuda E4 dan pion H3, ya. Nah, dialihkan jadi menteri kali E4. Jadi kalau gajah makan F8 nggak mungkin karena menterinya kan saling mengancam kan. Nah, otomatis menteri kali E4 lah. Pada saat posisi begini benteng F8 gajah D6 kuda F4 ini bekerja samanya bagus sekali, ya. Langsung kuda kali H3. Nah, tentunya kalau raja ke H1 ya tetap benteng ke F1, ya kan. Kalau raja ke G2 benteng ke F2 cek. Raja ke H1 benteng ke H2 cekmat. Nah, suatu misal tadi raja kali H3 ya benteng tetap ke H2 cekmat, ya. Paham ya? Oke, saya tambah lagi deflection yang keempat. Nah, ini deflection yang keempat. Putih melangkah menang, ya. Apa langkahnya yang paling bagus untuk putih? Nah, pemain junior, pecatur pemula, saya kasih waktu 10 detik. Nah, pengaliannya yang di mana? Yang paling kuat apa ini? Untuk hitam ini. Nah, yang terkuat menteri ke F8 itu yang paling kuat. Nah, ini dialihkan sama putih. Apa langkahnya? Nah, otomatis langkahnya yang paling bagus menteri ke B4. Nah, dikorbankan. Nah, di menteri B4 itu mengancam ganda, jadi mengancam G4, gajah G4, sama mengancam menteri D4 cek, ya. Pengaliannya suatu misal dimakan menteri kali B4 benteng kali D8 cek. Raja G7 benteng G8, raja H6 benteng F6 cekmat, ya. Paham ya? Jadi langkahnya menteri B4. Nah, ini saya kembalikan posisi dari awal. Suatu misal bentengnya dinutup di E7 ya percuma, ada menteri D4 cek juga kalah. Suatu misal bentengnya lari ke C8 juga kalah, ada menteri D4. Menteri ke G7 nutup, benteng ke D8, benteng kali D8 menteri kali D8 cekmat juga, ya. Paham ya? Jadi langkah yang terbaik menteri B4. Oke, kalau sudah paham saya tambahin lagi deflection yang kelima.
Deflection yang kelima, putih melangkah dan menang. Nah, ini tentunya sangat gampang sekali. Yang berperan di sini, yang diserang putih itu petak G7 dan H7. Nah, tinggal pengalian aja ya, pengalian kudanya yang di E6 yang terbagus. Nah, itu dialihkan sama putih. Apa langkahnya? Pastinya bisa ya, kuda ke G5. Jadi kalau kuda kali G5, otomatis cekmat di G7, ya kan? Suatu misal menterinya lari jaga di H4, ya tentunya juga kalah, ya. Menteri kali E6 cara menyelesaikan. Kalau menteri H4, raja ke H8, kuda F7, raja G8, kuda H6, raja ke H8, ya kayak posisi pelut mat, ya kan? Menteri ke G8, benteng kali G8, kuda F7 cekmat. Jadi bentuk posisinya balik di pelajaran-pelajaran video yang saya upload yang kemarin pelut mat membentuknya. Jadi yang pertama dari diawali deflection bisa terjadi ke pelut mat. Oke, saya kasih bentuk lagi deflection yang keenam. Untuk deflection yang keenam, langkahnya hitam melangkah dan menang. Hitam ini gajahnya ini kalau suatu misal ngecek di B5, otomatis mat raja putih. Tapi pas pada saat posisi gini dipining sama menteri ke A7, jadi tidak bisa gerak, ya. Ya pengaliannya ya tinggal yang terkuat kan menteri putih di A7 itu, ya. Otomatis adik-adik junior, pecatur pemula kan pasti bisa mengalihkan menteri ke A7 itu. Dengan apa? Tentunya dengan benteng ini ke A8. Jadi dikorbankan supaya tidak ngepen. Paham ya? Kalau menteri lari ke B7, ya otomatis benteng ke A2, cekmat. Kalau menteri kali A8, tentunya gajah ke B5, cekmat. Kalau tetap menterinya menguasai baris 7, ya benteng ke A2, cekmat, dan seterusnya. Paham ya? Jadi saya kasih bentuk lagi deflection yang ketujuh. Deflection yang ketujuh ini waktunya hitam melangkah dan menang. Pengaliannya bagaimana ini? Sebetulnya posisinya putih juga bagus, ya, tapi kalah di lajur G-nya aja yang lemah. Ya, yang berperan ini berarti putih menterinya yang D4 yang paling kuat ini yang menjaga petak E4. Jadi kesempatan ini nggak boleh disia-siakan oleh hitam. Pengaliannya harus apa ini? Adik-adik junior, catur pemula, kasih waktu 10 detik. Udah ya? Apa langkahnya? Langkahnya yang dialihkan menteri yang di D4 itu. Menteri ke B6. Menteri B6 suatu misal dijaga sama benteng AD1, dia tidak mau pergi walaupun dikorbankan. Ya, tentunya langkahnya menteri kali B2 dengan ancaman H2. Tidak bisa ditolong, ya. Jadi masa tolongnya benteng D2 dikasihkan terus, ya kan nggak mungkin, ya. Pastinya kita kembalikan posisi dari awal. Pastinya menteri kali B6. Tinggal gajah kali E4 dan tidak ada harapan lagi, dah dipaksa menyerah. Suatu misal
langkahnya benteng AE1 ya cek double sini, benteng ke G1, checkmate, cek double, ya kan, double cek. Suatu misal langkahnya H4, nah tetap cek sini, cek mat di mana ini, nah, otomatis benteng ke F2, checkmate. Raja G1 ada benteng G8, ya. Apa misalkan? Ya, nggak ada yang dikorbankan kan, menteri kali B7 dimakan biasa, kuda G6, kuda G3, benteng kali G3, checkmate juga, percuma, dan dipastikan kalah. Oke, saya kasih deflection yang ke-8. Ini deflection yang ke-8, langkahnya putih jalan dan menang. Apa langkahnya yang untuk pengaliannya ini, ya? Tentunya adik-adik junior pasti bisa ini, ya, saya kasih waktu 10 detik. Ya, sudah ya. Tentunya pengaliannya menteri yang di G4 ini, karena di baris ke-8-nya ini kan ada bentuk-bentuk mat, baris 8. Baris 8-nya kan lemah. Tentunya langkahnya yang bagus H3. Ini pengaliannya menteri supaya tidak menjaga peta F3 aja. Langkahnya hitam tentunya harus makan. Kalau menteri H5 nggak mungkin, menteri G6 ada gajah, menteri E6 ada benteng, ya tentunya menteri kali H3. Langkah pengaliannya setelah menteri ke kali H3, sekarang dialihkan bentengnya yang kuat, dialihkan dengan menteri kali F3. Jadi menteri F3 itu mau makan kuda, kalau bentengnya lari otomatis kudanya kan copot, kena ya. Kalau dimakan, langsung benteng yang di C ini cek ke C8, checkmate. Otomatis dipangan pakai gajah, dimakan pakai gajah, benteng ke E8 cek, benteng ke F8, benteng kali F8. Ya, paham ya? Sangat bagus sekali pengaliannya. Setelah benteng setelah menteri dialihkan ke H3, sekarang bentengnya yang dialihkan untuk dipaksa mau makan. Paham ya? Oke, sekarang tak kasih lagi deflection yang ke-9. Yang ke-9 ini waktunya hitam melangkah dan menang. Ini pengaliannya tentunya adik-adik bisa ini, karena sangat mudah sekali. Tentunya pengaliannya benteng yang di D1 ini harus dialihkan pas posisi menterinya ini. Benteng D1 menjaga menteri ke D4 pas peraduannya kayak gini. Tentunya langkahnya benteng ke E1 cek. Langkah tanda seru, kalau bentengnya dimakan menterinya hilang dan dipastikan kalah. Kalau gajah F1 ya otomatis checkmate di H2. Paham ya? Oke, kalau sudah paham tak kasih deflection yang ke-10. Deflection yang ke-10 ini putih melangkah dan menang. Apa langkahnya kira-kira? Yang terbaik pengaliannya ini kan yang paling kuat kan menteri C6. Itu kan pion mau promosi, C7, C8 mau promosi. Tapi ini tidak boleh terlambat. Kesempatan cuma sekali. Langkahnya harus bagus, karena setelah kuda kali C7, otomatis sudah nggak bisa menang lagi kesempatan putih. Apa adik-adik junior, catur pemula, kasih 10 detik.
Oke, langkahnya tentunya menteri ke B5. Nah, jadi menterinya ini diganjal sama putih supaya tidak bisa melancarkan kuda C7 karena masih ada peraduan. Suatu misal raja D7, ya menteri kali C6. Raja kali C6, C8 jadi menteri. Kalah. Ya. Paham ya? Saya kembalikan posisi dari awal. Tentunya menteri menerima akan ke B5. Nah, baru C8 jadi menteri. Otomatis langkahnya kalau ditutup pakai kuda ke D8, ada cek menteri kuda C7. Nah, tentunya lari raja ke F7, kombinasi lagi menteri kali E6. Cek. Raja kali E6, kuda ke C7. Raja D7, kuda B5 dan seterusnya. Dan pasti menang, ya. Paham ya? Dan diteruskan sendiri, putih pasti menang. Oke. Demikianlah pelajaran dari kami, pelajaran deflection. Jadi artinya pengelakan atau di dalam permainan catur pengalian yang terkuat. Jika senang dengan middle game deflection ini, silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam Gen Unasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.